Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farudsyah Sardana dengan NIM 121240118. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas mereview example 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, dan 5.9 pada buku Smith Hanes. Oke, yang pertama itu 5.2, isentropic relation for gas ideal gas, di mana CP-nya konstan. Soalnya tunjukkan bahwa proses reversibel adiabatik atau isentropik ini pada ideal gas dengan CP konstan itu berlaku dengan rumus T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Dengan menggunakan persamaan entropi ideal gas delta S sama dengan 0. Untuk gas ideal, perubahan entropi umum dituliskan dari rumus awalnya. Delta S sama dengan integral T2 T1 CP ideal gas per T dt min R ln P2 per P1. Nah, karena proses reversibel adiabatik atau isentropik ini delta S sama dengan 0, maka dimasukkan delta S itu 0 sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per T1. Kemudian kita susun ulang CP ln T2 per T1 ini sama dengan R ln P2 per T1. Itu menjadi ln T2 per T1 sama dengan RCP ln P2 per T1. Nah, gunakan hubungan gamma sama dengan CP per CP dan CP sama dengan CP plus R sehingga R per CP tadi itu sama dengan gamma min 1 per gamma. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ln T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per T1. Kemudian kita eksponensialkan kedua sisinya. Diperoleh rumus yang pertama tadi, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 pangkat gamma min 1 per gamma. Entropi adalah fungsi keadaan untuk proses isentropik delta S sama dengan 0 dan bentuk entropi untuk ideal gas memisahkan kontribusi suhu yaitu rumusnya integral Cp per T dt dan tekanan itu min R ln P. Oke, kemudian untuk example 5.5 yaitu mixing 1 mol per second air di suhu 600 Kelvin plus 2 mol per second air di suhu 450 Kelvin menjadi produk 3 mol per second uh, di suhu 400 Kelvin. Di sini datanya CP ideal gas itu 7 per 2 R, di mana T lingkungannya itu 300 Kelvin. Abaikan perubahan energi kinetik atau potensial. Tentukanlah laju panas dan laju generasi entropi Sg melalui rumus T2 per T1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 per gamma. Nah, datanya itu sudah diketahui sebagai berikut. Nah, untuk SCP 5.5, nah, yang pertama hitunglah laju panasnya, energy balance steady flow. Energy balance steady flow ini untuk gas ideal itu Q sama dengan N out, H out min NA, HA min NB, HB. Karena H sama dengan CPT kemudian dapat ditulis menjadi Q sama dengan CP dalam kurung NOut T min NATA min NBTB. Kemudian kita substitusikan ke angka data tadi sebagai berikut. Kemudian hitunglah. Nah, didapatkanlah Q-nya itu sama dengan 29.099 dikali dengan perhitungan tadi min 300, didapatkanlah min 8.729,7 joule per second. Nah, karena negatif maka panasnya itu dilepas oleh kontrol volume.
Oke, untuk yang B sendiri laju generasi entropi SG, steady state entropy balance. Nah, untuk rumusnya sendiri SG sama dengan sigma N S out dikurang sigma N S in min sigma Qj per lingkungan J. Di sini suatu permukaan saja itu SG sama dengan N out S out min NA SA min NB SB. Nah, kita akan hitung tiap pasangannya. Untuk aliran A sendiri S out min SA itu CP len 400 per 600 sama dengan 29.099 len 2 per 3. Nah, len 2 per 3 ini sama dengan min 0,405465 itu menjadi S out. Maka ditulis S out min SA itu 29.099 dikali eh, min 0,405465 menjadi min 11.797 joule mol Kelvin. Nah, untuk aliran B sendiri eh, S out min SB CP len 400 per 450. Nah, itu jadi 29 sama dengan 29.099 len 0,888. 0,888 tadi eh, sama dengan min 0,117783. S out min SB sama dengan 29.099 itu dikali sama hasil len 0,88 tadi menjadi min 3.420 joule mol Kelvin. Nah, kemudian kalikan dengan laju molar masing-masing Na dalam kurung S out min SA sama dengan 1 kali hasil tadi itu menjadi sama min 11.797 joule Kelvin per second. Untuk yang NB itu dikali 2. Jadi dari hasil S out min SB tadi jadi 6 min 6.854 joule Kelvin per second. Nah, untuk jumlah kontribusi entropi dari perpindahan kondisi fluida itu eh, sigma n dalam kurung S out min S in sama dengan hasil dari kalian laju molar tadi menjadi eh, min 18.651 joule Kelvin second. Kemudian tambahkan kontribusi dari panas ke lingkungan min Q per T lingkungan, mana kita di 8.729,7 untuk T lingkungannya 300 Kelvin. Itu jadi sama dengan 29.099 joule Kelvin per second. Nah, sehingga SG-nya itu sama dengan min 18.651 ditambah dengan 29.099 menjadi 10.448 joule Kelvin second. Nah, proses campuran ini menghasilkan entropi karena irreversible internal constant energy antar molekul dan karena adanya aliran panas terhadap lingkungan. Nilai positif SG ini menunjukkan bahwa kerja itu yang tidak dapat dipulihkan. Baik, selanjutnya itu ada example 5.7, maksimum kerja dari 1 mol nitrogen dengan temperatur 800 Kelvin, tekanan 50 bar menjadi 300 Kelvin, tekanan 1,0 bar. Di soal hitunglah W ideal untuk 1 mol nitrogen ideal dari kondisi awal yaitu 800 Kelvin dan dengan tekanan 50 bar menjadi ke kondisi awal yaitu menjadi ke kondisi lingkungan yaitu 300 Kelvin dengan tekanan 1, sekian bar. Konsep awalnya itu
W ideal, delta H min T lingkungan delta S. Untuk proses tadi flow reversible, derivasi energi plus entropy balance itu eh, menghasilkan rumus tersebut. Ini adalah persamaan umum untuk kerja maksimum ideal dari perubahan keadaan ketika proses dilakukan secara reversible terhadap lingkungan, temperatur lingkungan. Oke, selanjutnya, example pertama, hitung delta H ideal gas. Untuk ideal gas H bergantung hanya pada T, di mana delta H ideal gas sama dengan integral T2 T1 Cp ideal gas T dt. Mengevaluasi integral dengan fungsi ICPH menggunakan koefisien polinomial Cp dari lampiran dan memberikan nilai delta H ideal gas itu min 15.060 joule mol pangkat min 1. Kemudian hitunglah eh, delta S ideal gas. Delta S ideal gas itu rumusnya dari sama kayak yang awal 5.2, ya, integral T2 T1 Cp ideal gas per T dt min R ln P2 per T1. Nah, kemudian masukkan angkanya 300 Kelvin dan 800 Kelvin, itu menghasilkan min 29.374 joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Tekan awalnya kan P1-nya kan 50 bar, tekan akhirnya P2-nya 1,0133 bar. Kemudian menggunakan konstanta R itu 8.314 joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah, pertama hitunglah ln P2 per P1 tadi. Mendapatkanlah min 3,89 sekian-sekian. Kemudian dikalikan dengan R. Nah, hasil yang tadi ln P2 per P1 dikalikan dengan R-nya. Dapatlah min 32,4147 sekian. Kemudian masukkan persamaan delta S ideal gas yang sama dengan integral min R ln P2 per P1. Nah, hasil dari tadi dapatkanlah 3,041711 sekian joule mol min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah, kemudian baru masukkan rumus ideal gas. Delta H itu tadi min 15 0,060 min 300 dikali 3,042. Ini pembulatan dari tadi yang menghasilkan min 15,973 joule mol pangkat min 1. Dari sini hasilnya negatif, sehingga dapat dikatakan kerja dapat dihasilkan. Kemudian untuk example 5.8, reward dari example 5.6. Nah, pakai W ideal 1 gram steam, 1 rated steam 100 derajat Celcius, jadi liquid 0 derajat Celcius. Datanya delta H itu sama dengan min 2.676 kilojoule per kilogram. Delta S-nya itu min 7,3554 kilojoule kilomol min 1 Kelvin maka min 1. Gunakan W ideal untuk menilai apakah uap ini cukup menjalankan sebuah Carnot refrigerator yang menolak 2000 kilojoule pada 200 derajat Celcius dan mengambil panas pada 0 derajat Celcius. Untuk rumusnya sendiri W ideal tadi rumusnya sama, delta H min P lingkungan kali delta S. Untuk proses uap ke cair yang
yang akhir ke 0 derajat Celcius yaitu 273,15 Kelvin. Maka kita ambil T lingkungannya itu 273,15 Kelvin. Kemudian substitusikan nilainya. W ideal, dari datanya kita ambil kan delta H-nya min 2676. Kemudian kita hitung, dapatkanlah W idealnya itu min 667,87 kilogram kilojoule per kilogram. Nah, di sini kan refrigeration yang dimaksud membutuhkan pelepasan panas itu 2000 kilojoule pada suhu 200 kilogram. W ideal per kilogram steam hanya minus 667 kilojoule magnitude. Maka dapat dinyatakan tidak cukup untuk menggerakkan refrigerator tersebut. Maka kita simpulkan 1 kilogram steam itu belum bisa melakukan penggerakan refrigerator. Kemudian ke example 5.9 loss word untuk dua konfigurasi heat exchanger yaitu Q-current dan counter current. Sini ada datanya, pH1 itu 400 Kelvin, pH2 itu 350 Kelvin. Ini hot steam masuk keluar. Nah, untuk ditanyakan tentukan loss word untuk kedua kasus yaitu Q-current dan counter current. Oke, entropy generation per unit waktu SG sama dengan M dot delta S min Q dot per T lingkungan. Ini bentuk umum dari steady flow. Untuk loss work-nya, loss sama dengan T lingkungan dikali SG min Q dot untuk bentuk ekuivalen. Atau untuk kasus tanpa pertukaran panas ke lingkungan itu Q dot sama dengan 0. Maka dapat dinyatakan W loss itu sama dengan T lingkungan dikali SG sama dengan T lingkungan delta S. Oke, untuk perhitungan loss word Q current itu delta S sama dengan 1 kali 7 per 2 R ln 300 per 400 plus 1,25 ln 340 per 300 itu menghasilkan 0,667 joule kilo pangkat min 1 second pangkat min 1. Yang kemudian kita hitung dengan rumus Willows itu T lingkungan dikali delta S yang mana menghasilkan 200,1 joule per second untuk loss word coherentnya. Oke, untuk menghitung loss word counter current dengan rumus tadi kita masukkan aja angka-angkanya dan menghasilkan 0,356 joule Kelvin pangkat min 1 second pangkat min 1. Maka dengan rumus Willows tadi dihitung menghasilkan Willows untuk counter current-nya itu 106,7 joule per second. Nah, di sini meskipun total laju yang ditransfer mungkin sama antar kedua konfigurasi tersebut, yaitu counter current dan co-current. Nah, counter current ini menyebabkan pertukaran panas melintasi perbedaan temperatur rata-rata yang lebih kecil, yang mana entropi generasi lebih kecil, loss work menjadi lebih kecil, lebih efisien secara termodinamis. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.